Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bentuk pangkat dan akar untuk kelas 9. Nah, di sini ada soal ya, ada 9 buah soal yang akan kita kerjakan. Nah, ini kita disuruh sederhanakan bentuk akar pada soal-soal ini gitu ya. Soal yang pertama, kita lihat di situ ada akar 112 ya. Nah, sebelum kita mengerjakan ini ya, kalian harus pahami dulu itu bilangan kuadrat ya. Pahami dulu bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu adalah bilangan pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu adalah 4, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, kemudian ada 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, kemudian seterusnya ya, tak terhingga ya. Jadi bilangan pangkat 2 itu sampai tak terhingga. Ini kalau diterusin sampai banyak banget gitu. Nah, ini angka-angka ini yang nanti akan kita pakai gitu untuk mengerjakan soal ini. Nah, ini kan ada akar nih, akar 112 nih. Nah, kalian pakai dari sini. 112 itu berapa kali berapa gitu ya. Kalian cek ya, 112 itu berapa kali berapa sih gitu. Setelah kita cari ya, 112 itu merupakan 16 dikali 7. Benar ya? Kalian bisa cek 16 dikali 7 itu hasilnya adalah 112. Nah, kita pakai 16. Kenapa pakai 16? Nah, ini karena ini bilangan kuadratnya di sini gitu. Ini ada bilangan kuadrat. Jadi salah satunya harus bilangan kuadrat gitu ya. Nah, ini bilangan kuadratnya itu 16. Nah, 16 kita pakai 16. 16 dikali 7 itu adalah 112. Nah, kemudian siapa yang bisa diakarin? Nah, akar dari ini kan akar nih ya. Akar dari 16 itu berapa sih? Ini kan 16 bisa diakarin ya. Akar 16 berapa? 4 kan? 4-nya kita keluarin, 7-nya tetap di dalam akar gitu ya. Jadi 16-nya kita akarin, akar 16 itu adalah 4. Nah, karena akar 7, 7 kan nggak bisa diakarin ya. Makanya dia 7-nya tetap di dalam akar. Nah, jadi akar 112 bentuk sederhananya itu adalah 4 akar 7. Oke, lanjut ya. Ke bagian B, akar dari 216 ya. Nah, ini coba dicek lagi ya, dicek lagi. 216 itu berapa kali berapa sih? Pokoknya salah satunya harus ada ini aja. Nih, harus ada ini aja gitu ya. Untuk 216 ya, ini setelah kita cari ya bentuk bentuk apa perkaliannya, 216 itu adalah 36 dikali 6. Benar ya? 36 dikali 6 itu adalah 216 gitu. Nah, kemudian siapa yang bisa diakarin? 36 bisa diakarin kan? Nah, 36 bisa diakarin ya. Akar 36 itu adalah 6. Makanya 6-nya kita keluarin ya. Kemudian 6 yang di sini, akar 6 yang di sini kan nggak bisa diakarin ya. Jadi 6-nya tetap di dalam gitu. Jadi kalau misalnya dijabarin jadi gini sih. Akar 36 dikalikan dengan akar 6. Nah, kalau dijabarin kayak gini. Akar 36 kan 6 ya. Nah, ini jadi 6 akar 6. Nah, seperti ini sebenarnya gitu ya. Atau bisa langsung 6 akar 6 juga nggak apa-apa. Jadi 216 itu adalah bentuk sederhananya adalah 6 akar 6 gitu. Nah, kemudian ini supaya kalian nggak bingung ya. Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya nih ya 216 itu kan juga bisa 4 kali 54. Bisa juga kan ya? 4 kali 54 kan akar 216 juga ya. Nah, ini bisa. Kita coba ya. 4 dikali 54 itu adalah 216. Nah, ini bisa diakar ya. Akar 4 bisa kan? Akar 4 itu adalah 2 ya. Berarti 2 akar 54 gitu. Tapi 54 di sini masih bisa disederhanain lagi. Nah, jadi nanti 2 kali kerja kalian. 54, ini kan 54 nih. 54 itu kan 9 kali 6 ya. Nah, 9 dikali 6. Nah, kemudian kita jabarin lagi. Akar 9 itu ada, ini kita tulis ya. 9 kali 6 berarti akar 9 dikali akar 6 gitu. Nah, berarti 2 dikali akar 9 adalah 3. Akar 6-nya nggak bisa diakarin, berarti dia tetap di dalam ya, di dalam akar. Nah, jadi 2 kali 3 adalah 6. 6 akar 6. Nah, sama ya hasilnya ya. Nah, sama kayak gini gitu.
Jadi kalian bisa juga 4, bisa juga ya, bisa juga cara ini, bisa juga cari cara yang B ini. Tapi yang lebih bagus sih yang cara yang pertama ya. Nah, cara yang pertama ini yang lebih bagus gitu. Kalau ini harus 2 kali kerja gitu ya, harus 2 kali kerja gitu. Jadi supaya lebih cepat habis ya, supaya nggak 2 kali kerja ya langsung aja bilangan kuadrat yang paling besar yang apa 216 dibagi sama bilangan kuadrat paling besar yaitu 36. Jadi 36 dikali 6 itu adalah 6 akar 6. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi boleh cara pakai pertama atau kedua, tapi lebih oke cara yang pertama gitu ya. Jadi harus dibagi sama bilangan kuadrat paling besar. Oke, yang B sudah selesai ya. Jadi untuk yang B, bentuk sederhananya itu adalah 6 akar 6. Kita lanjutin lagi yang bagian C-nya. C itu adalah akar dari 605 ya. Nah, ini kita tahu ya. Di sini ada 605. Ini kemungkinan bilangan ini bisa dibagi 5 gitu. Kalian bagi aja sama 5. 605 dibagi 5 gitu. Berapa hasilnya? Nah, ternyata 605 itu kalau dibagi 5 hasilnya 121. Maka bentuk perkalian dari 605 itu adalah 121 dikali 5. Bener ya? Kalian bisa cek 121 dikali 5 itu hasilnya adalah 605. Kemudian akar, siapa yang bisa diakarin ini 121 ya? Ini kalau misalnya dijabarin lagi bisa gini ya, akar 121 dikalikan dengan akar 5 gitu. Akar 121 itu 11 ya. Kalian cek ya, 11 dikali 11 itu pasti hasilnya 121 gitu. Jadi akar 121 adalah 11, akar 5-nya tetap di dalam akar. 5-nya tetap di dalam akar. Berarti menjadi 11 akar 5. Nah, ini ya jawabannya untuk yang bagian C. Jadi bentuk sederhana dari akar 605 itu adalah 11 akar 5. Lanjut lagi untuk yang bagian D, ya. 800. Nah, 800 ini kita bagi sama bilangan kuadrat paling besar ya. 800 itu perkaliannya adalah 400 dikali 2. Benar ya? 400 kali 2 kan 800. Bilangan kuadrat paling besarnya 400 ya. Nah, 800 itu kalau dibuat perkalian menjadi 400 dikali 2. Gitu, ya. Nah, kemudian kita akarin. Yang bisa diakarin kan 400 nih, ya. Akar 400 berapa? 20 kan? Berarti 20-nya kita keluarin, kemudian 2 di sini itu tetap di dalam akar gitu. Jadi bentuk sederhana dari akar 800 itu adalah 20 akar 2. Ya. Nah, ada cara lain ya. Ada cara lain. Misalkan kalian gini, akar 800 misalkan, ya. Ini buat gambaran aja ya. 800 itu kan bisa juga 100 dikali 8. Boleh ya? Nah, ini juga boleh, cuma nanti 2 kali kerja nanti. Akar 100 itu adalah 10. Akar 8-nya tetap di dalam, karena dia nggak bisa diakarin. Nah, kemudian kita kerjain lagi nih, 8 itu kita jabarin lagi. 8 itu adalah 4 kali 2 kan? Gini ya. Nah, kemudian ini berarti akar 4 berapa? Akar 4. 4 bisa diakarin kan? Akar 4 itu adalah 2. Nah, 2 di sini tetap di dalam akar. Jadi sama dengan 10 kali 2 itu adalah 20 akar 2. Nah, ini sama ya. Hasilnya sama ini gitu. Cuman ini untuk yang D, dia lebih simpel ya. Kalau ini harus 2 kali kerja gitu. Jadi, kalau misalnya kalian bisa menemukan bilangan kuadrat paling besar ya, mendingan langsung aja gitu. Langsung dibagi sama angka kuadrat paling besar. Biar cepat habis gitu maksudnya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di situ ada akar 5000 ya, yang E akar 5000 ya. Kalian pikir-pikir ya, 5000 itu adalah berapa akar berapa sih? Nah, itu angka kuadrat ya.
bilangan kuadrat paling besar ya, 5.000 itu bisa dibagi sama 2.500 ya. Bilangan kuadrat paling besarnya 2.500. Berarti 5.000 itu adalah 2.500 dikali 2. Bener ya? 2.500 dikali 2 itu kan 5.000 hasilnya. Nah, kemudian kita akarin. 2.500, akar dari 2.500 itu adalah 50. Makanya 50-nya dikeluarin. Nah, kemudian di sini ada 2 ya. 2-nya itu nggak bisa diakarin. Berarti 2-nya tetap di dalam akar. Nah, jadi bentuk sederhana dari akar 5.000 itu adalah 50 akar 2. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Untuk yang bagian F sekarang. F adalah 0,000121 ya. Nah, ini akar bentuk desimal ya. Ini boleh saya ubah menjadi 121 per 1 juta ya. Benar ya, 1 juta ya. Karena kan di belakang koma nih, kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 6 angka ya. Nah, yang angkanya 6 kan 1 juta kan? 1 juta itu kan nolnya 6 nih. Gitu ya. Jadi 121 per 1 juta gitu. Nah, kemudian langsung kita akarin aja ya. Langsung kita akarin ya. Jadi kalau misalnya dijabarin lagi, itu jadi gini ya, akar 121, boleh dilepas ya, akarnya boleh dipisah gitu. Dibagi akar 1 juta gitu. Ini kalau dijabarin lebih detail. Nah, jadi akar 121 itu adalah 11 gitu ya. Kemudian akar 1 juta itu adalah 1000. Benar ya? 1000 dikali 1000 kan jadi 1 juta. Kita bagi 11 dibagi 1000 ya, itu hasilnya adalah 0,011 ya. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian F. Jadi, bentuk sederhananya itu adalah 0,011. Lanjut berikutnya yang bagian G-nya, itu ada 0,0000034 ya. Oke, ini saya ubah ke bentuk pembagian dulu ya. Jadi 324 per, di belakang koma berapa angka ini? Dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita buat. Jadi 324 per 100 juta ya. Nolnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Karena di belakang koma kan ada 6 angka nih. Nah, berarti nolnya 8 gitu ya. Yang nolnya 8 itu adalah 100 juta. Kemudian kita akarin ya. Akar 324 itu adalah 18 ya. Nah, kemudian akar dari 100 juta itu adalah 10.000 ya. Kalian bisa cek 10.000 dikali 10.000 itu bener ya. 100 juta kan. 10.000 pangkat 2. Berarti kan iya nolnya ada 8 ya. Nah, ini udah bener. 10.000 dikali 10.000 adalah 100 juta. 18 dikali 18 adalah 324. Nah, jadi 18 per 10.000. Nah, kemudian 18 dibagi 10.000 itu hasilnya adalah 0,0018. Bener ya? Karena ini lihat nih, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Makanya di belakang koma harus ada 4 angka. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ke bagian yang H. 2 buah soal lagi ya. Untuk yang H itu adalah 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurang akar dari 578. Nah, ini disederhanain ya, disederhanain. Ini sebenarnya udah ada clue-nya ya. Nah, di sini ada akar 2 nih. Di sini ada akar 2 ya. Nanti ini akar 7, nanti ini kita bentuk jadi akar 2, ini juga akar 2 gitu. Biasanya seperti itu, walaupun nggak semua gitu. Tapi kita boleh coba gitu ya. Oke, perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. 9 akar 2 ini sudah bentuk paling sederhana ya. Ini sudah paling sederhana banget gitu. Jadi tinggal diturunin aja. Nah, kemudian di sini ada akar 72. Seperti yang tadi saya bilang ya. Ini kan ada akar 2-nya nih. Kemungkinan ya. Ini juga 2 kali gitu ya. Ya udah 72 itu adalah 36 dikali 2 gitu. Jadi ini maksudnya perkalian 2 gitu loh. 72 itu 2 kali berapa gitu ya. 72 itu adalah 2 kali 36. Nah, benar ya? 36 dikali 2 kan 72.
Nah, kemudian sama dengan ini ya, 578. Kalian bagi 2 aja gitu. 578 dibagi 2 itu hasilnya adalah 289 gitu. Ya. Tadi kenapa kita bagi 2 semuanya? Ini kemungkinan. Karena kemungkinan ya, di sini kan ada 9 akar 2 nih. Nah, ini 2 biar sama nih, 2 ini 2 gitu. Nah, kita sederhanain lagi menjadi 9 akar 2 ditambah, nah ini ya, akar 36 itu adalah 6. Jadi 6-nya di luar, 2-nya tetap tinggal di dalam akar gitu ya. Jadi akar 36 itu adalah 6, 2-nya tetap di dalam akar, kemudian dikurangin sama 289 nih. Akar 289 bisa ya diakarin ya. Akar 28, ini kan kalau dijabarin jadi gini ya, akar 289 dikali akar 2 kan, ya. Nah, ini akar 289 itu adalah 17 kan. Kalian bisa cek 17 dikali 17 itu adalah 289. Jadi akar 289 adalah 17. Akar 2-nya tetap di dalam akar. Nah, jadi karena di sini sudah ada akar 2 semua nih. Ada akar 2, ada akar 2, ada akar 2. Berarti karena di sini ada akar 2 semua ya. Nah, berarti dia suku sejenis semuanya. Jadi depannya kita tinggal hitung. Tinggal hitung depannya aja nih. 9 ditambah 6 kan 15. 15 dikurang 17. 15 dikurang 17 adalah minus 2 ya. Akar 2-nya kita turunin. Jadi min 2 akar 2 ya. Jadi 9 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurang 17 akar 2. Itu hasilnya adalah min 2 akar 2 ya. Kita tinggal tambahin dan kurangin depannya aja. 9 tambah 6, 15. 15 kurang 17, itu adalah min 2 ya. Jadi min 2 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari sini itu min 2 akar 2 ya. Oke, selesai ya untuk yang bagian yang H. Kemudian kita lanjutin lagi yang bagian yang I. Kita tulis dulu soalnya. Di situ ada 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 768 ya. Nah, ini karena 7 akar 3-nya sudah sederhana, kita turunin aja. 7 akar 3-nya kita turunin ya. Kita turunin 7 akar 3-nya. Kemudian 48. 48 itu berapa kali berapa gitu ya. Nah, kemungkinan itu ada 3-nya ya. Kenapa? Karena di sini ada 3 nih di sini. Ini kan 7 akar 3 nih. Ada 3-nya. Berarti 48 itu 3 kali berapa yang hasilnya 48? 3 kali 16. Benar ya? 16 kali 3 kan 48. Nah, kemudian kita kurangin lagi. Di sini ada 3, di sini sama nih. Berarti perkalian 3 ya. Kemungkinan ya, kemungkinan. Kalau misalnya nggak bener ya berarti kalau misalnya nggak bisa dibagi 3 ya jangan dipaksain gitu ya. Ini kan baru kemungkinan aja gitu. Jadi 768 itu kalau dibagi 3 hasilnya 256. Bener ya? Kalian bisa cek 256 dikali 3 itu hasilnya adalah 768. Oke, sederhanain lagi. 7 akar 3-nya tetap diturunin. Kemudian ini bisa diakar ya. Akar 16 itu adalah 4, berarti 4. 3-nya tetap di dalam akar, 4 akar 3. Dikurangin sama, nah ini 256 bisa diakar kan? Akar 256 itu adalah 16. Berarti 16 akar 3. Nah, seperti ini. Ya. Jadi salah satunya harus bilangan kuadrat ya. Kan 256 ini kan bilangan kuadrat kan? Ini bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat. Bener ya? Berarti 256 itu adalah 16 akar 3. Nah, ini semua sukunya sejenis nih. Karena semua sama-sama punya akar 3 gitu. Berarti kita tinggal hitung ya. Itu hasilnya adalah 7 tambah 4 itu adalah 11. 11 dikurang 16 itu adalah min 5 ya. Nah, berarti jawabannya bentuk sederhana dari yang bagian I ini adalah min 5 akar 3 ya. Negatif 5 akar 3. Oke, ini banyak berlatih ya. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.